Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Wafik, CPNS Kementerian ATR BPN. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga Wall of Government. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang selanjutnya yaitu pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sangat sempit, karena ruang lingkup pelayanan yang disebut sebagai pelayanan publik sangat terbatas, dan bentuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 3 dan 4 juga sangat sempit karena pelayanan kebutuhan barang publik bagi masyarakat hanya diartikan sebagai pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua, penerima pelayanan atau pelanggan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Kemudian 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: yang pertama, partisipatif, yang kedua, transparan, yang ketiga, responsif, yang keempat, non-diskriminatif, yang kelima, mudah dan murah, yang keenam, efektif dan efisien, yang ketujuh, aksesibel, yang ke-8, akuntabel, dan yang ke-9, berkeadilan. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik antara lain, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat dapat dioperasionalisasikan dengan cara: yang pertama, memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Yang ketiga, memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan.
Dan yang terakhir, memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain: yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai. Materi selanjutnya yaitu Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris misalnya, ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandangan dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Partai Buruh Tony Blair pada tahun 1990-an. Dengan gerakan modernisasi program pemerintahan dikenal dengan istilah Joined Up. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun ekskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antara sektor. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATR BPN melayani profesional dan terpercaya.